Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, saya hari ini akan jawab sebuah pertanyaan. Suami saya balik ke agama semula, artinya murtad. Apakah status pernikahan saya masih sah secara agama? Bahwa ketika suami istri salah satu murtad atau pindah ke agama lain, ketika masa iddahnya habis, otomatis cerai. Oleh karena itu, siapapun kalau punya pasangan, jika salah satunya pindah agama, istri atau suami, secinta apapun dia dengan kita, ketika kita mengabulkan ke pengadilan agama, pasti dikabulkan. Kenapa? Dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan pengadilan agama, itu salah satu poin alasan bisa menggugat cerai. Misalnya nih, suami pindah agama tapi tak mau cerai, semua sudah dicukupi, nafkahnya, sayang, semua, pokoknya sosok suami bertanggung jawab, tapi agama tidak Islam lagi. Tiba-tiba istri ke pengadilan agama minta cerai. Sekuat apapun seorang suami mempertahankan keluarga, pasti akan dikabulkan pengadilan agama. Kenapa? Karena memang ketika salah satu pindah agama, itu adalah cerai. Oleh karena itu, bagi kita yang keluarga salah satunya pindah agama, jangan dengan alasan harta, jangan dengan alasan masa depan pendidikan anak, jangan dengan alasan apapun, wajib cerai. Jangan serumah, cepat gugat ke pengadilan. Karena agama ini masalah yang asasi. Oleh karena itu, cepat gugat cerai supaya tidak dosa. Lalu kalau misalnya hubungan jima suami istri, ya sama dengan zina, nama sudah cerai, tapi dia kan tidak mengucap talak, mau ngomong talak atau tidak ngomong talak, kalau dia sudah balik ke agama semula, putus pernikahan, cerai. Oleh karena itu, saya ingin ingatkan kepada saudara-saudaraku, kepada teman-temanku, dua hal. Satu, kalau kita mau nikah dengan mu'alaf atau orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki ya, pastikan dia jangan mau masuk Islam karena sebenarnya hanya untuk menikah. Apakah boleh? Ya boleh, bukan salah. Tapi kan kalau hanya tujuannya untuk menikah, berarti kan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan semata dari kita perempuan. Hanya untuk mendapatkan kenikmatan semata. Apa betul suatu saat bahagia dalam rumah tangga kita? Apa betul suatu saat nanti dia hidup bersama kita nikmat? Kalau tidak bahagia, tidak menikmati, ketika apa yang diinginkan sudah tercapai, ternyata tak bahagia, nanti pindah ke agama semula, bagaimana? Oleh karena itu, sebelum diputuskan menikah dengan dia, selain dia membaca 2 kalimat syahadat, maka minimal harus melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, dia harus mau sunat dulu. Satu ya, sunat dulu. Kalau sunat pun tidak mau, mana mungkin dia akan bisa menjadi umat Muhammad yang serius.
Apakah ada di Batam ini orang belum sunat nikah? Oh banyak, bukan hanya di Batam ya, tapi di kota-kota besar, terutama maaf yang menjadi istri simpanan, nikah dengan ape-ape dari luar negeri. Dia hanya masuk Islam menjelang akad nikah, ya setelah mualaf baru nikah, enggak sunat. Oke, satu sunat dulu, tes dulu dia mau enggak. Yang kedua, ya, dia harus bisa baca Al-Quran dulu, bisa baca Al-Quran dan bisa hafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang sederhana, yang pelajaran anak TK itu, yang pelajaran anak TPG itu kan ringan, minimal ya 20 surat lah, 20 doa dan surat. Karena ada yang surat pendek-pendek, nah minimal surat pendek-pendek ada 10 gitu ya. Kalau kita menghafalkan sekitar 10 surat pendek itu 2 hari hafal itu ya. Selain surat-surat pendek, doa-doa pendek, minimal doa mau makan, doa mau tidur, doa mau jimat, malu yang pendek-pendek aja. Lanjut ya, itu 2. Yang ketiga, tes dulu dia rajin sholat apa tidak. Nah, kalau 3 ini sudah tuntas, sunat sudah, ya, bacaan pendek, surat pendek, doa pendek sudah 2. Yang ketiga, telah rajin melaksanakan ibadah sholat. Kita tes 6 bulan. Jadi artinya begini, kalau kita mau menikah dengan mu'alaf ya, jadi setelah masuk Islam, usahakan jangan nikah dulu dalam waktu 6 bulan. Nah, di dalam masa 6 bulan itulah dia belajar sembahyang, belajar ngaji, belajar doa, segala macam. Kita tes dulu perjuangan dia, serius tak? Kalau sudah serius masuk Islam, bukan karena sekedar cinta, pahamkan dulu dia tentang agama, baru nikah. Apakah ada tempat belajar mualaf? Banyak. Oh, di banyak. Yang di Singapura kan, mungkin ada yang mau nikah dengan WNA Singapura, kan ada tempat belajar agama. Ya, di masjid banyak di Batam. Atau kan bisa baca atau tidak, beli kasetnya atau download YouTube. Banyak sekarang. Sekarang nih belajar agama nggak sulit lagi. Beda dengan zaman dulu. Di HP itu tuh guru kita lengkap. Arab tuh kan ada yang suaranya, ada yang tulisan Latinnya, ada yang Arab. Ini kan persoalan mau atau tidak. Ketika 3 itu atau salah satu dari 3 itu tidak dilaksanakan, sunat tidak. Oke, sunat, tapi ngaji pun belum bisa. Sholat, jangan nikah dengan dia. Kenapa? Mengapa? Tidak ada jaminan setelah menikah dia nanti bakal istiqomah tetap di Islam. Kan banyak fakta, banyak kejadian, banyak bukti. Setelah akad nikah dia balik ke agama semula. Kita mau cerai ini dengan dia, sudah ada rumah bersama-sama, sudah punya harta, nanti bagaimana anak saya, malu dengan orang lain, tak enak. Makanya banyak kejadian, anaknya ngaji, anaknya rajin sholat, emak bapaknya ternyata beda agama. Kan banyak yang ada di sekitar kita itu kan. Oleh karena itu, khusus kita orang tua yang anaknya mau nikah dengan mu'alaf, apalagi anak kita pihak perempuannya, ya itu pastikan calon suaminya itu ya sempurnakan dulu Islam. Tapi bukan hanya calon suami yang mu'alaf ya teman-temanku, khusus klien, tapi calon istri yang mu'alafnya harus sama. Karena bagaimanapun istri itu nanti akan menjadi ibu dari anak kita. Coba bayangkan kalau istri kita ini imannya belum kuat. Kita suami kerja, suami sibuk di luar cari duit. Tiba-tiba anak kita diajari pula dengan agama
sebelumnya dari istri kita. Coba bayangkan, padahal kita laki-laki berkewajiban mendidik anak yang soleh. Kita laki-laki berkewajiban menjadikan anak kita itu adalah ahli surga, beriman kepada Allah, mendoakan bapak. Tiba-tiba kita tidak tahu, ya, istri kita itu ajari pula anak kita yang tidak baik, yang bertentangan dengan agama Allah. Besar dosa suami kan kita tahu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Loh, kalau istri kita pun belum paham agama, bagaimana akan mengajari anak kita? Oleh karena itu, sebelum kita menikahi wanita mu'alaf itu, pastikan dia imannya kuat. Minimal sama 3 tadi, bisa baca Quran, bisa ngaji, bisa baca bacaan sholat. Tentu tak sunat kalau perempuan kan, karena sunat bagi perempuan ini kan hanya tak wajib, hanya sunnah biasa. Kalau laki-laki kan beda. Oleh karena itu, pada laki-laki ya yang mau menikah dengan mu'alaf, pastikan istri kita baik dulu Islamnya, baru nikah. Wong yang istri baik pun, yang suami baik pun tidak ada jaminan bertahan. Itu satu ya, yang mau nikah dengan mu'alaf. Yang kedua, pastikan lingkungan suami kita, lingkungan istri kita. Di sekitar saya, di sekitar kita, di sekitar teman-teman saya, dan di sekitar kita banyak juga terjadi. Nenek moyang kita Islam, orang tua kita satu akidah. Banyak yang pindah agama. Kenapa? Karena faktor lingkungan. Ada suami kita bekerja pada perusahaan yang lingkungannya seperti itu, banyak yang pindah agama. Istri kita pun sama. Jadi sebenarnya untuk semuanya ya, sebenarnya memeluk agama apapun boleh di Republik Indonesia ini. Mau Islam, mau Kristen, mau apa saja yang 6 agama, ya silahkan saja, tak ada masalah. Tapi ketika urusan suami istri tidak boleh menikah beda agama. Itulah undang-undang kita mengatur. Itulah agama Islam mengatur. Artinya kita kalau mau menikah dengan mu'alaf, pastikan baik dulu imannya, ya. Dan kalau kita punya suami, punya istri, lihat lingkungannya. Karena gara-gara itu pun bisa jadi murtad. Akhirnya saya simpulkan kepada teman-temanku ya. Satu, ketika kita pasangan suami istri, salah satu pihak pindah agama alias murtad, maka otomatis cerai kalau sudah habis masa iddah. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Begitu pasangan pindah agama, cepat ajukan ke pengadilan. Jangan berpikir panjang, harta, anak. Sudahlah, selamatkan diri, selamatkan akidah, selamatkan anak kita. Cepat putus cerai. Allah akan memberikan rezeki kepada kita kalau kita beriman kepadanya. Yang kedua, hati-hati nikah dengan mu'alaf. Ya, pastikan sunnah dulu, belajar agama dulu, belajar ngaji dulu, sholat dulu, ya, baru kita nikah dengan dia. Yang kedua, lihat lingkungan kita dan lingkungan suami. Kalau kira-kira bakal tidak aman, lebih baik balik kampung, nanam ubi aja. Yang penting akidah kita tidak rusak. Saya kira itu teman-temanku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.